Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan kakek Muten Roshi yang sedang mengawasi pertarungan dari para peserta lain. Nah, di sini kakek Muten Roshi mengawasi semua pertarungan itu sambil melihat-lihat kalau ada kesempatan untuk mengeluarkan peserta lain. Namun tiba-tiba kakek Muten Roshi diserang oleh seorang wanita dengan menggunakan senjatanya. Beruntungnya kakek Muten Roshi berhasil menghindari serangan tersebut. Nukuri ham, bagian nah. Kemudian si gadis tersebut pun segera menggunakan cara yang cukup ampuh untuk melawan kakek Muten Roshi, yaitu dengan menggunakan jurus penggodanya. Di sini awalnya kakek Muten Roshi cukup tergoda dengan gadis tersebut, namun setelah latihannya bersama Chaozu sebelumnya, dia berhasil mengendalikan hawa nafsunya dan berhasil menahan serangan dari gadis tersebut. Ya, Kemudian kakek Muten Roshi pun segera mengubah tubuhnya menjadi sangat berotot. Kemudian dia pun berkata, "Seseorang sepertimu tidak boleh meremehkan orang yang telah berlatih keras untuk menahan hawa nafsunya." Seketika mendengar omongan dari kakek Muten Roshi membuat si gadis menjadi sangat ketakutan. Kemudian dia pun langsung lari keluar dari arena pertarungan. Tiba-tiba muncul lagi seorang gadis yang menantang kakek Muten Roshi untuk bertarung, di mana si gadis segera melemparkan banyak sekali kertas ke sekeliling kakek Muten Roshi yang membuat sebuah ilusi. Kakek Muten Roshi pun dibuat sangat kerepotan oleh jurus ilusi dari gadis itu, karena di dalam ilusi itu si gadis semakin lama semakin kuat untuk menghadapi kakek Muten Roshi. Kakek Muten Roshi yang tak kehabisan akal, dia pun berniat untuk menyegel makhluk itu ke dalam kendi dengan menggunakan jurus Mafuba. Kakek Muten Roshi mengatakan kalau di antara para Z-Factor lainnya yang hanya bisa mengalahkan makhluk tersebut adalah dirinya. Kemudian kakek Muten Roshi pun segera menunjukkan kemampuannya untuk menyegel makhluk itu.
の連中はあれはよっていうわけじゃ。おい、これで Setelah kakek Muten Roshi berhasil mengalahkan makhluk tersebut, dia segera melemparkannya keluar dari arena pertarungan. Sontak saja, dua petarung dari alam semesta keempat berhasil dikeluarkan oleh kakek Muten Roshi secara sekaligus. Namun, hal itu membuat sang dewa penghancur tikus menjadi marah akibat anggota dari virus telah melakukan kecurangan, yaitu membawa sebuah benda. Namun, karena bagi Zeno hal itu sangat menarik, maka hal itu aman-aman saja. Seketika membuat virus dan juga dewa penghancur tikus menjadi terdiam mendengar ucapan dari Zeno. 反則だじいさんそじいは試合に道具をなんだと吸い込んでやるアウトだセーフだセーフはい Di saat Master Roshi telah berhasil mengalahkan dua petarung dari alam semesta keempat sekaligus, tiba-tiba muncul temannya yang tak terima atas Master Roshi yang telah mengalahkan mereka berdua. Makhluk itu yang sangat marah, dia pun langsung menaikkan aura kekuatannya sampai membuat tubuhnya menjadi sangat besar dan berubah seperti monster. Kemudian setelah melakukan perubahan, makhluk itu pun langsung meluncur untuk segera menyerang kakek Muten Roshi. Namun dengan sangat mudah kakek Muten Roshi mampu menghajarnya sampai membuatnya terpental. Merasa tak terima, makhluk itu pun langsung menyerang kakek Muten Roshi secara membabi buta. Namun kakek Muten Roshi menghindari serangan itu dengan begitu mudahnya. Nah, makhluk itu pun menggunakan sebuah pedang energi untuk menghabisi kakek Muten Roshi. Namun lagi-lagi serangannya sama sekali tak berefek kepadanya. Kemudian kakek Muten Roshi menembakkan sebuah tembakan laser yang langsung membuat makhluk itu terpental. Namun makhluk itu masih belum menyerah sama sekali. Dia kembali menaikkan aura kekuatannya dan lanjut jual beli pukulan yang sangat sengit dengan kakek Muten Roshi. Dimana pada pertarungan kali ini nampak kalau kekuatan makhluk itu semakin lama semakin kuat dan berhasil melancarkan serangan bertubi-tubi kepada kakek Muten Roshi. Karena setiap kali makhluk itu semakin terdesak, maka akan membuatnya menjadi semakin kuat. Kemudian makhluk itu menembakkan sebuah tembakan laser kepada kakek Muten Roshi dan langsung membuatnya terpental. Di sini kakek Muten Roshi pun sudah dibuat terpojok oleh makhluk itu yang semakin lama semakin bertambah kuat. Mau tak mau, di sini kakek Muten Roshi pun menggunakan jurus lain andalannya yang mungkin bisa mengalahkan makhluk itu. Kakek Muten Roshi ternyata menggunakan jurus hipnotis untuk membuat makhluk itu tertidur. Namun tiba-tiba makhluk itu malah menyakiti dirinya sendiri untuk tidak terpengaruh oleh jurus hipnotis yang dilancarkan kakek Muten Roshi.
Kemudian makhluk itu yang sangat kesal kepada kakek Muten Roshi langsung menghajarnya sampai membuatnya terpental. Nah, di sini kakek Muten Roshi pun masih belum menyerah. Dia bangkit kembali dan mengatakan kalau dia telah membesarkan dua murid yang saat ini menjadi petarung terkuat dari alam semesta ke-7, dan dia tidak ingin membuat mereka malu. Oleh karena itu, kakek Muten Roshi akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Kemudian kakek Muten Roshi langsung menyiapkan jurus Kamehameha super besar dan langsung menembakkannya kepada makhluk tersebut, dan sontak membuatnya keluar dari arena pertarungan. Namun karena ini adalah kekuatan terakhir yang dikerahkan oleh kakek Muten Roshi, hal tersebut langsung membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri. Tak lama Goku pun langsung menghampiri kakek Muten Roshi dan mencoba untuk menyadarkannya dengan menggunakan kekuatan yang ia miliki. Dan pada akhirnya setelah berusaha cukup lama, Goku berhasil menyadarkan kakek Muten Roshi seperti sedia kala. Dan inilah dia perjuangan yang sangat luar biasa dari kakek Muten Roshi, yaitu guru dari Goku dan juga Krillin. Namun perjuangannya untuk melawan para petarung dari alam semesta lain masih belum berhenti sampai di sini. Dia masih akan harus bertarung dengan para petarung yang lain. Oleh karena itu, Goku pun segera membantunya untuk berdiri dan memindahkan ke tempat yang lebih aman untuk membuat kakek Muten Roshi beristirahat terlebih dahulu. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.